Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana. NIM saya E1C020166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Jadi, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang. Selanjutnya, seperti apa paragraf yang baik, atau apa saja unsur agar paragraf itu menjadi paragraf yang baik. Paragraf yang baik memiliki 5 komponen atau unsur yang mendukungnya. Yang pertama adalah kesatuan paragraf, yang kedua adalah kepaduan paragraf, ketiga adalah kelengkapan dan ketuntasan, keempat adalah keruntutan, kelima adalah konsistensi. Baik, yang pertama adalah kesatuan paragraf. Jadi, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Jadi di sini maksudnya, dalam sebuah paragraf terdapat satu gagasan utama dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat tambahan atau penjelas atau kalimat pengembang yang mendukung gagasan utama tersebut, dan kalimat-kalimat pendukung tersebut tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan. Nah, di sini terdapat contoh paragraf tanpa kesatuan. Contohnya, pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan pengembangan internet. Jadi, contoh paragraf ini adalah paragraf yang tidak memiliki kesatuan. Pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah dijelaskan mengenai manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pada kalimat selanjutnya, internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga sudah termasuk dalam manfaat internet. Kemudian kalimat selanjutnya adalah penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Tentu kalimat ini sudah melenceng dari kalimat sebelumnya atau kalimat utama dari paragraf ini. Mengapa? Karena pada kalimat utamanya sudah dijelaskan mengenai manfaat internet dan manfaat internet secara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk bla 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 ini merupakan kalimat yang melenceng dari topik atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Jadi ini adalah contoh paragraf tanpa kesatuan. Bagaimana cara memperbaikinya? Contohnya, pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kalimat yang mendukung atau memiliki kesatuan dengan kalimat sebelumnya. Misalnya contohnya adalah jadi internet adalah salah satu hal penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari manusia. Baiklah,
Selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Jadi, paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterikatan, agar pembaca dapat dengan mudah memahami apa makna yang tertera dalam paragraf tersebut. Jadi, untuk membangun paragraf yang padu, maka kita bisa menggunakan alat-alat kohesi baik yang gramatikal maupun leksikal. Seperti ada kata transisi atau konjungsi penghubung antar kalimat, kemudian ada referensi atau pengacuan, kemudian ada paralelisme atau kesejajaran struktur, dan elipsis atau pelepasan. Kemudian ada sinonim seperti persamaan kata, kemudian ada antonim lawan kata, kemudian ada hiponim atau kata yang memiliki makna lebih sempit. Misalnya kucing, kerbau, kambing itu disebut hiponim dari hewan. Kemudian ada kemeroniman dan ada repetisi atau pengulangan. Selanjutnya adalah kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Kemudian ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Menurut saya di sini sudah sangat jelas apa makna yang terkandung dalam tulisan ini. Kemudian ada keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Misalnya, informasi awal mengenai apa itu teknologi, kemudian apa manfaat teknologi, kemudian selanjutnya adalah apa dampak positif dan negatif dari teknologi. Begitu seterusnya hingga runtut dan tidak ada informasi yang terlompat-lompat atau tidak berurutan. Sehingga nanti saat semuanya sudah saat kalimat-kalimat tersebut sudah runtut dan terstruktur, maka pembaca dapat dengan mudah mengetahui dan menangkap makna yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Selanjutnya adalah mengenai konsistensi. Konsistensi di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara penulis menetapkan sudut pandangnya terhadap calon pembaca tulisannya. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Sudut pandang yang sudah ditentukan itu dipertahankan dari awal hingga akhir pembahasan. Contoh, seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki kita yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya bermacam-macam dan seringkali sangat menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin mempunyai pengalaman yang menarik untuk menangani masalah itu. Kemukakanlah pengalaman Anda melalui rubrik ini. Mungkin pengalaman Anda dapat membantu orang tua lain dalam mengatasi masalah anak-anaknya. Pada paragraf di atas, penulis menggunakan kata kita dan Anda secara konsisten. Pemilihan kata kita dan Anda tersebut menunjukkan bahwa penulis secara sadar seolah-olah ingin mengajak pembaca berkomunikasi secara langsung. Penulis menempatkan pembaca sebagai mitra dialog interaktif. Jadi, penggunaan kata Anda merupakan bentuk penyapaan kepada pembaca yang efektif. Dengan cara itu, pembaca merasa dilibatkan dalam permasalahan yang sedang dikomunikasikan dalam paragraf itu.
Begitu juga dengan penggunaan kata kita. Hal itu akan menguatkan keterlibatan dan keterikatan secara emosional pembaca dan penulis. Jadi, itu yang dimaksud dengan konsistensi paragraf. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis paragraf. Di sini terdapat 5 jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua adalah paragraf induktif, yang ketiga adalah paragraf campuran, yang keempat adalah paragraf ineratif, yang kelima adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat pokoknya atau kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Kemudian paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Contohnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Jadi, pada kalimat pertama merupakan gagasan atau topik inti, kemudian pada kalimat selanjutnya merupakan gagasan penjelas, kemudian pada kalimat terakhir ditegaskan lagi dengan kalimat utama tersebut. Kemudian selanjutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Baiklah, jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf dengan ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama pada paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, maupun seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu, kita dapat menjadikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Jadi, intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai paragraf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.